Pelet Gending Asih. Kutukan dari Gunung Sepi, gadis remaja 17 tahun jadi korban. Di sebuah desa sunyi bernama Wonomulyo, terletak di lereng Gunung Raung, tinggal seorang laki tua bernama Mbah Rono. Tak ada yang tahu pasti usianya. Rambutnya putih panjang, kulitnya keriput seperti akar pohon tua, dan matanya menyala redup seperti bara dalam tungku. Mbah Rono tinggal sendirian di sebuah gubuk tua yang dikelilingi pohon-pohon besar dan angker. Anak-anak desa dilarang mendekat. Orang tua bilang, Mbah Rono bukan orang biasa. Ia memegang ilmu tua, ilmu pengasihan warisan leluhur Majapahit. Ilmu itu disebut Gending Asih. Pelet halus yang bisa membuat siapapun tunduk dalam cinta, bahkan sampai merusak nalar. Namun, bertahun-tahun, Mbah Rono tak pernah mengusik siapapun. Ia hanya terlihat turun ke pasar seminggu sekali untuk membeli beras dan tembakau. Hingga suatu hari, seorang gadis bernama Sekar Ayu datang ke hidupnya, dan semuanya berubah. Bab 2 Sekar Ayu, si kembang baru. Sekar Ayu adalah gadis 18 tahun, baru saja pindah ke desa bersama ibunya. Wajahnya cantik alami, dengan senyum yang membuat para pemuda kampung jatuh hati. Ia periang, rajin membantu ibunya menenun dan menjual sayur ke pasar. Saat pertama kali lewat depan rumah Mbah Rono, ia hanya mengangguk sopan. Tapi hari-hari setelahnya, Mbah Rono mulai memperhatikannya diam-diam dari balik pohon kelor. Perasaan aneh merasuk ke dalam batin si kakek tua. Apakah aku masih bisa mencintai? Batinnya gemetar. Malam itu, Mbah Rono membuka kotak kayu warisan kakeknya. Di dalamnya ada serbuk kuning, mantra kuno, dan serat lontar bertulisan aksara Jawa. Ia membaca pelan. Sapa sing ngucap sakarasa suci, gending iki dadi jembar ati, tulung ora molah, tresna ora mati. Gending Asih, ilmu pengasihan paling kuat yang pernah dimiliki para empu zaman dulu. Tapi itu ilmu berat, ilmu yang jika disalahgunakan, akan membalikan kutukan pada si pengguna. Namun Mbah Rono sudah terlanjur diliputi obsesi. Ia membaca mantranya, menabur serbuk di angin malam, dan memanggil nama, Sekar Ayu. Bab 3 Gadis yang berubah. Hari demi hari berlalu, Sekar Ayu mulai bertingkah aneh. Ia sering melamun, tertawa sendiri, dan mendatangi rumah Mbah Rono sambil membawa makanan. Ibu, aku ingin bantu Mbah Rono. Dia kesepian, katanya sambil tersenyum kosong. Ibunya curiga. Warga desa mulai resah. Kembang desa berubah jadi bayang-bayang, kata mereka. Namun tak ada yang berani menuduh langsung. Mbah Rono terlalu ditakuti. Suatu malam, Sekar datang ke gubuk Mbah Rono dengan mata kosong. Aku ingin tinggal di sini, Mbah, katanya. Dan di malam sunyi itu, kabut tebal menyelimuti desa. Orang-orang mendengar suara gamelan lirih dari hutan. Suara Gending Asih dimainkan tanpa penabuh. Bab 4 Dukun Buta dan Peringatan Leluhur. Di balik desa, ada seorang dukun tua buta bernama Mbah Jatmiko. Ia mendengar kabar Sekar Ayu dan langsung tahu, ilmu lama itu dibangkitkan kembali. Gending Asih tak pernah salah sasaran, tapi tak pernah gratis. Ia memanggil Ibu Sekar. Bersama beberapa warga, mereka naik ke gubuk Mbah Rono. Mbah, kembalikan anakku, isak ibunya. Dia bukan milikmu. Namun Sekar hanya tertawa, memeluk Mbah Rono erat-erat. Aku bahagia di sini, Bu. Jangan ganggu kami. Mbah Jatmiko membaca mantra penangkal. Namun Mbah Rono sudah menyiapkan segel gaib. Ia meludah ke tanah, membentuk pagar halimun yang membuat siapapun tak bisa masuk ke wilayahnya. Namun sebelum pulang, Mbah Jatmiko berkata keras, ilmu yang dilanggar aturannya akan menelan pemiliknya sendiri. Tunggu saatnya, Rono. Bab 5 Kematian yang Aneh. Beberapa hari kemudian, burung-burung mati jatuh dari langit. Sapi-sapi mengamuk. Angin panas bertiup dari arah gubuk Mbah Rono. Sekar Ayu mulai sering pingsan. Tubuhnya panas, lalu dingin, lalu mengigau. Ia berteriak dalam bahasa asing, mungkin bahasa leluhur. Di malam ke-40, ia menghilang dari gubuk. Mbah Rono mencari kemana-mana, tapi tak menemukan jejaknya. Hingga pagi, ia menemukannya. Tubuh Sekar terbujur di bawah pohon beringin tua, kulitnya pucat, matanya terbuka tanpa nyawa. Mbah Rono meraung seperti serigala. Tidak, aku hanya ingin dia mencintaiku. Dan saat itu juga, tanah tempat ia berdiri retak. Angin membawa mantra yang dulu ia ucapkan, kembali ke mulutnya. Ilmu Gending Asih telah menagih tumbal.
Bukan sekadar cinta yang tak wajar, tapi jiwa muda yang belum waktunya mati. Bab 6 Kutukan. Mbah Rono menghilang ke dalam hutan. Beberapa penduduk mengaku melihat bayangannya di malam hari, menangis sambil membawa bunga melati dan sesajen. Ia bukan lagi manusia biasa. Ia menjadi penunggu gunung, roh yang tersesat antara cinta dan kesalahan. Gubuknya hancur. Sekar dikubur di bawah pohon tempat ia ditemukan, dan desa mengadakan selamatan 7 hari 7 malam. Mbah Jatmiko berkata kepada semua orang, cinta itu suci, tapi bila dicemari oleh nafsu dan sihir, maka cinta berubah menjadi kutukan yang tak akan selesai. Epilog suara gamelan di tengah malam. Bertahun-tahun telah berlalu, tapi di malam-malam tertentu, orang-orang masih mendengar suara gamelan lembut dari hutan. Nada-nadanya menyesakkan dada. Beberapa anak muda yang penasaran dan berjalan terlalu jauh ke arah gunung, tak pernah kembali. Orang tua desa berkata, itu suara gending asih, dimainkan oleh roh yang menyesal karena mengikat cinta yang seharusnya bebas. Dan ilmu itu, pelet pengasihan, tak lagi diajarkan. Hanya tinggal cerita di balik warung kopi, diselingi peringatan. Jangan main cinta pakai ilmu. Nanti yang datang bukan cinta, tapi maut.